sangat baik dan fantastis. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pembukaan kegiatan salib bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dari Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam. Bersama saya Kakak Fitri, Bersama saya Kakak Ayu. Dan bersama saya Kakak Brian. hari ini kita terpanggil untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan semangat ya nyanyinya. Ayo semua. Ikuti gerakannya ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Ian, menurut Kakak Ian, apa sih yang paling indah di dunia ini? Pelangi, bintang juga indah Kak. Kalau Kakak Ayu? Menurut Kakak Ayu, pastinya yang paling indah adalah kasih Yesus. Yups, betul banget adik-adik. Kasih Yesus itu yang paling indah. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, dalam sepanjang kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, seringkali kita menyakiti hati mama, papa, kakak, dan adik-adik kita. Bahkan dengan teman-teman kita. Terlebih, kita sering menyakiti hati Tuhan. Mari adik-adikku, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, kami sering menyakiti hati papa, mama, kakak, dan adik.
bahkan kami sering menyakitimu. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Ya adik-adikku sungguh hebat, mau mengakui segala dosa adik-adik. Kita percaya bahwa hanya oleh darah Yesus kita dihapuskan. Dihapuskan dosaku, kita nyanyikan. Ya adik-adik, kita telah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Sejak Ku Kenal Yesus. Adik-adik, untuk lebih mengenal Allah, kita harus selalu membaca, mendengarkan firman Tuhan yang berada di mana? Alkitab. Iya, betul sekali. Alkitab mengisahkan berita yang besar. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Alkitab mengisahkan. Berita yang
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak silahkan duduk. Dan kita akan berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu dalam kegiatan salib, dalam ibadah pembukaan saat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada saat ini dalam kegiatan salib terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Ketika kita sudah mendapat, mari kita baca judulnya. Tiara bacakan judulnya. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ya, surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, di sini ada Tiara, ada Quinsa. Di sini kakak mau tanya, Tiara, apa yang Tiara tahu tentang taat? Misalnya, taat berdoa tanpa disuruh orang tua atau orang lain. Kalau Quinsa? Misalnya membaca Alkitab tanpa disuruh orang tua. Ya, Tiara, taat itu kita rajin berdoa tanpa disuruh oleh orang lain. Kalau Quinsa, dia taat membaca Alkitab tanpa disuruh oleh mama atau papa atau oleh orang lain. Nah, Tiara di rumah, siapa yang paling taat? Mama, Contohnya? bangun pagi siapkan sarapan buat keluarga. Ya, mama yang taat tiap pagi bangun pagi untuk mempersiapkan sarapan buat keluarga. Kalau Quinsa, apakah Quinsa sudah taat? Sudah, Contohnya apa? cuci piring dan menyapu. Ya, cuci piring dan menyapu. Nah, Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Hamba di sini sama dengan pendeta atau gembala atau pastor. Dari kecil, Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus melalui ibunya dan neneknya Timotius. Ibu Timotius bernama Eunike dan nenek Timotius bernama Lois. Adik-adik, apakah adik-adik punya guru di sekolah? Punya, Kak? Punya, Quinsa? Kak. Ya, punya. Ada berapa guru di sekolah? Banyak. Ya, banyak ya gurunya di sekolah. Begitu juga dengan Timotius, punya guru yang bernama Paulus. Nah, Paulus ini sering mengirimkan surat-surat kepada sahabat-sahabatnya. Salah satu sahabatnya di sini yaitu Timotius. Dia menulis surat kepada Timotius untuk mendorong Timotius memberitakan firman Tuhan. Nah, jauh sebelum Timotius bertemu dengan Paulus, dia sudah mengenal Tuhan Yesus melalui ibu dan nenek Timotius. Siapa tadi nama ibu dan neneknya Timotius? Iya, pintar, Eunike dan Lois. Nah, Timotius di sini sangat terkesan dengan Tuhan Yesus.
dan ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Paulus dan Timotius selalu mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Inti dari pemberitaan firman Tuhan Paulus dan Timotius yaitu Yesus Kristus telah lahir untuk menebus dosa saya, dosa adik-adik, dan dosa kita semua dengan cara Dia mati di atas kayu salib dan Dia bangkit naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Nah, adik-adik, ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang menghina Paulus, banyak orang yang mengejek-ngejek Paulus, banyak orang yang mengolok-olok Paulus, bahkan diseret ke penjara. Paulus tetap sabar dan selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Paulus tetap taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kenapa ya Paulus bisa seperti itu? Dalam ayat 13 kita baca, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Tuhan telah setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Yesus menginginkan kita untuk selalu setia kepadanya dan tidak menyangkal diri. Contoh perbuatan menyangkal Tuhan atau perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan yaitu bersungut-sungut ketika disuruh, tidak mau berdoa, malas membaca Alkitab, suka menyontek, melawan orang tua, malas ke gereja, malas ke sekolah minggu, dan tidak mau memberikan persembahan ketika dikasih persembahan oleh orang tuanya di rumah. Dipakai untuk ke warung beli kue. Dan satu lagi yang tidak disukai oleh Tuhan yaitu selalu bertengkar. Dia adik-adik, jangan ada yang mau bertengkar di sini ya. Jangan selalu ganggu temannya. Tuhan memberkati kita melalui utusan Roh Kudus. Dan Dia mengajarkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai anak Tuhan, kita diajar untuk tetap setia. Perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh adik-adik yang ada di rumah untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan? Apa? Ya, contohnya rajin membantu orang tua. Tadi Quinsa dan Tiara sudah menjelaskan, bantu orang tua menyapu, cuci piring, bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, mau belajar berdoa, tanpa disuruh oleh orang lain. Kalau kita masih disuruh untuk berdoa, berarti kita belum taat. Orang tua menyuruh kita untuk membaca firman Tuhan, orang tua kita taat, mengajarkan, menasehatkan kita untuk selalu membaca Alkitab. Punya semua Alkitab yang ada di rumah? Pasti punya. Dan pasti juga rajin berdoa. Kakak yakin dan percaya, adik-adik yang ada di rumah rajin membaca Alkitab dan rajin membaca firman Tuhan. Seperti tadi Timotius, dia rajin membaca Alkitab, dia rajin memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Maka dari itu adik-adik, salib yaitu sekolah Alkitab liburan.
Kita liburan di rumah karena pandemi. Kita diajar untuk membaca Alkitab. Kita diajar untuk berdoa. Kita mendoakan supaya bumi ini dilindungi oleh Tuhan dan pandemi ini cepat berlalu. Mari adik-adik rajin membaca Alkitab di rumah dan tetap setia, tetap taat apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Baik itu suka, duka, menangis, bahagia, kita tetap taat seperti Paulus. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita dengarkan pada saat ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk selalu taat dan setia seperti Timotius. Biarlah kami Tuhan, dalam kegiatan salib ini, kami belajar untuk memberitakan firman Tuhan apapun yang kami alami. Tuhan, berkati kami dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Biarlah kami tetap kuat, biarlah kami tetap sehat, kami tetap taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kakak Ayu, Kakak Fitri sudah mengenal Allah dengan baik belum? Sudah dong kakak. Nah, apa tandanya Kakak Ayu dan Kakak Fitri sudah mengenal Allah dengan baik? Dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, sama dengan Timotius yang setia dan taat kepada Allah karena dia mengenal Allah dengan baik. Semoga adik-adik di rumah terberkati melalui firman Tuhan pada hari ini dan selalu mengenal Allah dengan baik. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian tanda mengenal Allah. Mari adik-adik di rumah kita bangkit berdiri. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau ia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau ia menuruti perintah-perintah Allah. Dalam sepanjang kehidupan kita, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, baik nafas kehidupan, mama, papa, dan semua yang kita rasakan sampai saat ini. Mari adik-adikku semua, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu, kita diingatkan dengan persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan ibadah. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di dalam ibadah pembukaan saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati agar dapat digunakan dalam memberitakan, memperluas firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang masih sisa pada diri kami anak-anak-Mu, Tuhan pun memberkati agar dapat kami gunakan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami, yang sudah mengambil bagian, bahkan kami semua Tuhan mengikuti ibadah pembukaan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat kakak-kakak pengurus, mulai dari pusat, wilayah, sampai ke klasis dan jemaat-jemaat, Tuhan pun memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Tuhan, dalam doa syafaat kami saat ini, kami berdoa untuk bencana-bencana yang telah melingkupi kami, baik itu bencana virus corona, bencana-bencana alam yang lain. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah bencana virus corona, banjir, longsor, dan lain sebagainya Tuhan boleh pulih dari bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kegiatan salib kami sepanjang hidup ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengambil bagian. Biarlah salib ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan kami anak-anak sekolah minggu boleh mempraktekannya dalam langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni salah dan dosa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Mari kita bangkit berdiri. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Ya, adik-adik terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Semua berdiri, kita mengangkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Adik-adik tetap berdiri ya, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia selalu memberkati kita semua karena kasih setianya yang tak pernah berkesudahan kepada kakak, kepada adik-adik semua. Mari adik-adik tetap berdiri, kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lagunya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik. Hai hai hai. Halo, halo, halo. Halo halo hai. Hai, halo. Ya, masih semangat? Masih. Ya, adik-adik yang ada di rumahnya masing-masing masih tetap duduk di tempatnya dan persiapkan segala peralatannya, karena sebentar lagi kita akan masuk pada materi pertama kita, yaitu apa kalian? Hidup benar karena anugerah Allah, menjawab dia atas anugerah iman. Ya adik-adik, mari kita mengikuti materi pertama kita sampai selesai. Dadah. Dan Shalom.